wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina wa habibina syafi'na wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabi haqqa qadri miqdaril azim. Allahumma farabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, di hari yang penuh barakah ini, di hari Jumat, menjelang berbuka puasa di bulan suci Ramadan ini, kita dikumpulkan di majlis zikir, baik yang berada di Al-Waqiah Center maupun yang berada di rumah masing-masing, atau di kantor masing-masing, atau di tempat manapun, yang melihat, mengikuti live streaming, siaran langsung, zikir di bulan Ramadan, Facebook Abi Najwa, Majlis Al-Waqiah Center. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat bergabung. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala doa-doa kita bersama. Walaupun dalam jarak jauh, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita di dalam doa-doa kita, di dalam zikir-zikir kita, di dalam munajat kita ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang berbahagia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Satu, kegembiraan ketika berbuka. Dua, kegembiraan ketika bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini mengajarkan kepada kita, ketika seseorang berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dia kesenangan, memberikan dia kebahagiaan, kegembiraan, kenikmatan, kelezatan dari hasil ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, khususnya berpuasa di bulan suci Ramadan, orang itu dikala dia berbuka dikasih kegembiraan oleh Allah. Hadis ini pun mengajarkan kepada kita, ketika kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tanamkan di dalam diri kita bahwa ibadah yang kita lakukan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala itu mengandung kenikmatan buat kita, mengandung kebahagiaan buat kita, mengandung kegembiraan buat kita. Orang yang beribadah kepada Allah, kita contohkan dia ibadah sholat sunnah tahajud, dia melaksanakan sholat sunnah tahajud. Bagi orang-orang yang tidak merasakan kenikmatan, kegembiraan, kehebatan di dalam sholat sunnah tahajud, dia hanya mengerjakan sesekali. Atau mungkin dia tidak pernah mau mengerjakannya. Kenapa? Karena dia belum tahu, atau tidak mau tahu, atau enggan tahu bagaimana kenikmatan orang beribadah ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala.
Bagi orang-orang yang sering sholat sunnah tahajud dengan istiqamah, tentunya dia sudah merasakan kenikmatan tahajud. Dia sudah merasakan kegembiraan bertahajud. Dia sudah melapangkan hati dia untuk tahajud. Dia penuh keyakinan dengan sholat sunnah tahajud. Maka dia merasa nikmat hidup di dunia. Apalagi hidup di akhirat. Maka dia tidak pernah mau meninggalkan tahajud itu. Apabila satu malam kelewat, dia tidak menunaikan sholat sunnah tahajud. Dia akan merasa sedih. Dia akan merasa gundah gulana. Kenapa? Karena di hati dia ada kekecewaan tidak melaksanakan ibadah di tengah malam kehadirat Allah. Karena dia tahu ketika dia melaksanakan sholat sunnah tahajud tersebut, qiyamul lail, hatinya menjadi lapang. Hatinya menjadi syukur. Hidupnya menjadi bahagia. Dunia wal akhirah. Begitulah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisaimi farhatani farhatun anda fitri. Orang itu diberikan kenikmatan dikala dia berpuasa, ketika dia berbuka. Apalagi diteruskan dalam hadis tersebut, wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Dan dia diberikan kegembiraan dikala dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikala kapan? Dikala ruh itu dicabut. Dikala jasad itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasad tidak lagi bisa bergerak. Mata tidak lagi bisa melihat, telinga tidak lagi bisa mendengar, kaki, tangan tidak lagi bisa bergerak. Ruh dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu merasa gembira. Orang itu merasa senang. Apa yang dia tunggu-tunggu selama hidupnya tidak lain adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang lain dikala sakaratul maut datang merasa gelisah. Di mana orang lain dikala sakaratul maut datang merasa takut. Di mana orang lain dikala sakaratul maut datang luar biasa kejadiannya. Memberontak. Orang yang senantiasa puasa di bulan suci Ramadan. Istiqamah. Tidak hanya puasanya tapi tarawihnya. Karena orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, lalu tidak melaksanakan sholat sunnah tarawih, ibarat dia menaiki satu kendaraan. Kendaraan itu tidak terasa nyaman karena tidak ada kursinya. Kendaraan itu atau pesawat itu tidak ada tempat duduknya. Sehingga tidak menjadi nyaman. Apa yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang yang berpuasa memperoleh dua kegembiraan. Satu ketika dia berbuka. Dua ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bertemu dengan Allah, dia menuju alam barzah. Masuk dalam keranda. Lalu tubuhnya yang sudah tidak lagi mempunyai ruh masuk ke liang lahat. Ditinggal pergi oleh sang yang dia cintai. Ditinggal pergi oleh anak yang dia cintai. Suami yang dicintai. Istri yang dicintai. Sahabat yang dicintai. Ditinggal pergi dia. Dia sendiri di alam kubur, di liang lahat. Dia merasa berani. Dia merasa gembira. Dia merasa bahagia. Kenapa? Karena senantiasa dia melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Ada satu kisah dari Abdullah bin Muhammad Al-Hanafiyah. Ketika itu dia menjenguk pamannya. Pamannya ini sakit, dia jenguk. Ketika dia menjenguk, sang paman yang sakit itu berkata kepada putrinya, ambilkan aku air. Aku ingin berwudu. Masya Allah. Dikala sakit yang sudah parah luar biasa. Yang sudah tidak bisa bergerak. Dia minta kepada putrinya. Ambilkan aku air untuk aku berwudu.
agar aku dapat melaksanakan sholat. Sahabat Abdullah bin Muhammad ini lalu melarang pamannya ini, jangan dulu lagi sakit. Apa kata pamannya yang sakit tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah aku mendengar kepada sahabat Bilal bin Rabah bersabda, "Kum ya Bilal, farihna bis salat." Bangun wahai Bilal, hiburlah kami dengan sholat. Jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengandung kegembiraan. Setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita melakukannya itu mengandung kegembiraan, mengandung kebahagiaan. Bagaimana tidak? Orang yang beribadah kepada Allah, pasti orang itu akan mendapatkan kelezatan dari ibadahnya. Dan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun, baik yang wajib maupun yang sunnah, baik yang dikala malam dilaksanakan atau dikala pagi dilaksanakan, pasti dia akan memperoleh kelezatan. Satu contoh lagi, sholat sunnah duha. Ketika kita melaksanakan sholat sunnah duha, kita tidak hanya berlandaskan karena kita ingin mendapatkan rezeki. Walaupun fadilah manfaatnya ketika kita sholat sunnah duha akan melapangkan rezeki kita. Ya, betul. Tapi orang-orang yang senantiasa istiqamah di kala pagi hari melaksanakan sholat sunnah duha, orang itu tidak pernah mau meninggalkan sholat sunnah duha. Karena buat dia sholat sunnah duha tidak hanya berhubungan dengan rezeki yang kelihatan, akan tetapi berhubungan dengan rezeki yang tidak kelihatan. Orang-orang yang sudah merasa gembira, merasa nikmat melaksanakan sholat duha, sesibuk apapun, banyak pekerjaan atau tidak, mau pergi kemanapun, dia pasti menyempatkan dirinya untuk melaksanakan sholat sunnah duha. Karena dia tahu sholat sunnah duha itu membuat dirinya nikmat. Sholat sunnah duha itu membuat dirinya menjadi gembira. Sholat sunnah duha itu membuat dirinya menjadi lapang. Dia tidak pernah mau meninggalkannya. Dia sudah menyatu dengan sholat duha. Karena dengan sholat duha, dia dapat bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin orang-orang yang sudah levelnya tinggi di dalam sholat sunnah duha, diberikan rezeki oleh Allah atau tidak, dia tetap akan melaksanakan sholat sunnah duha. Kenapa? Karena dia tahu sholat sunnah duha bukan hanya untuk rezeki, akan tetapi sholat sunnah duha, penghambaan seorang hamba kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Itulah jalurnya untuk membahagiakan diri kita fid dunya wal akhirah. Lebih-lebih sholat atau lebih-lebih puasa di bulan suci Ramadan. Maka ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kita bangun tengah malam, kita tambahkan dengan sholat sunnah tahajud. Setelah kita melaksanakan sholat sunnah tarawih, lalu dia tidur kembali. Lalu ia melaksanakan yang namanya sahur dengan istri mereka, dengan anak-anak mereka, dengan suami mereka, dengan keluarga mereka, sendiri atau tidak. Dia laksanakan sunnah sahur. Walaupun hanya meminum air putih dan hanya memakan sepotong roti atau satu buah biji kurma, dia laksanakan sunnah tersebut. Lantas ia sholat subuh berjamaah. Diteruskan dengan dia menahan haus dan lapar dalam sehari. Dia merasa nikmat. Dia tidak merasa beban. Dia tidak merasa dirinya sedang diperintah oleh Allah untuk menyiksa tubuhnya. Tidak. Dia justru bersyukur. Allah perintahkan dia untuk berpuasa. Terasa nikmat perutnya. Terasa sehat badannya. Terasa bagus suaranya. Terasa betul-betul merasa nikmat di seluruh tubuhnya. Maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu tasihu." Puasalah kamu akan sehat. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di bulan ini bagi jamaah sekalian, baik yang di Al-Waqiah Center maupun di
live streaming Abi Najwa yang menyaksikan hari ini. Berasa senanglah, berasa banggalah kita masih dipanjangkan umur kita di dalam puasa bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh dan solehat. Dan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih sudah 1 Jumat kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Hari ini terasa cepat. Baru 1 hari kemarin kita melaksanakan puasa bulan suci Ramadan. Tahu-tahu kita sudah 7 hari melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Masya Allah, waktu begitu cepat. Umur pun begitu cepat berlalu. Umur pun makin berkurang, bukan bertambah berarti makin sehat, tapi makin melemah. Bukan berarti kita makin panjang umur, makin banyak rezeki. Tidak. Sedikit demi sedikit di dalam tubuh kita dikurangi nikmatnya. Maka tidak ada kata lain. Dengan puasa melatih diri kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ikhlas. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sabar. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang istiqamah. Dan insya Allah puasa kita akan kita bawa mati suatu saat meninggal dunia. Kita akan bawa ke alam kubur kita menjadi kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia. Selain kita berpuasa, kita pun mengisi hari-hari kosong kita. Lebih-lebih kita berada di wabah yang namanya COVID-19 atau Corona. Kita selingi dengan baca Al-Quranul Karim. Kita minta mudah-mudahan dengan baca Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala lenyapkan virus Corona ini. Amin. Begitu pula kita selingi dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munajat kepada Allah baik siang maupun malam. Dan lebih-lebih di Majelis Al-Waqi'ah Center tidak bosan-bosan mengajak saudara-saudaraku semua untuk selalu berzikrullah. Mari kita berzikrullah. Mudah-mudahan di waktu sore Jumat ini puasa kita diterima oleh Allah. Doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah astaghfirullah. Ya Allah astaghfirullah. Ya Allah astaghfirullah. Ya Astaghfirullah. Semua. Ya Allah astaghfirullah. Para pemirsa di rumah pun ayo ikut zikir. Ikut membaca istighfar. Boleh jadi istighfar kita yang 1 kali dengan keikhlasan. Walaupun jarak jauh memisahkan kita. Dengan keikhlasan dan penuh keyakinan. Menjadi penolong kita di alam kubur kita. Menjadi penolong kita dikala hidup kita, dalam pekerjaan kita, di dalam rizki kita. Allah astaghfirullah. Ya Allah astaghfirullah. Ya Allah astaghfirullah. Ya astaghfirullah. Ya Allah astaghfirullah. Ya Allah astaghfirullah. Ya Allah astaghfirullah. Ya Allah ampuni dosa kami. Ya Allah ampuni khilaf kami. Astagfirullah. Ya Allah 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 astagfirullah.
Ampuni dosa kami Allah, dosa keluarga kami. Astaghfirullah. Wabil khusus dosa ibu bapak kami ya Allah. Kalau ibu bapak kami masih hidup, tuntun beliau ya Allah untuk senantiasa beribadah kepada Engkau, untuk senantiasa taat patuh kepada Engkau, dan jadikan kami anak-anaknya bisa berbakti kepada kedua orang tua kami. Apabila orang tua kami masih hidup, sudah meninggal dunia, ya Allah, jadikan alam kubur ibu bapak kami taman syurgamu, dengan istighfar yang kami baca dari anak-anaknya, dari keluarganya. Kau memberikan ayah bunda kami di alam kubur kami yang kelapangan di alam kuburnya. Diangkat derajatnya di alam kuburnya. Engkau sayangi di alam kuburnya ya Allah. Ya Allah, astaghfirullah. 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 Ampuni kami Allah, dosa-dosa kami Allah. Astaghfirullah. Khilaf kami, kelalaian kami Allah. Astaghfirullah. Ya Allah, ya Allah, astaghfirullah. Lewat zikir ini kami memohon kepada Engkau. Ya Allah, kami yang penuh dosa, kami yang penuh khilaf, kami yang penuh kelalaian ini memohon ya Allah bimbingan Engkau, memohon pintu ampunan dari Engkau. Astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullah. Ampuni kami Allah, dosa-dosa kami. Astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullah. Baik dosa-dosa yang sengaja maupun yang tidak sengaja ya Allah. Baik dosa yang masa lalu maupun masa sekarang ataupun masa yang depan ya Allah. Astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. Min jamil ma'asi wa dhunub. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, dengan istighfar ini kami memohon kepada Engkau, ampuni kami ya Allah. Dengan istighfar ini kami memohon kepada Engkau ya Allah. Apabila hidup kami sulit, lapangkan ya Allah. Dengan istighfar ini ya Allah kami memohon kepada Engkau ya Allah. Suatu saat kami berada di alam kubur, terangi kami dengan istighfar yang kami baca ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa yang disebut doa ini Sayyidul Istighfar. Apabila kita baca Sayyidul Istighfar ini di kala pagi, maka sore kita meninggal, insya Allah masuk surga. Apabila kita baca sore lalu malamnya kita meninggal, insya Allah masuk surga. Sayyidul Istighfar ini seharusnya
kita baca dalam hidup kita. Jangan pernah tinggalkan Sayyidul Istighfar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana la ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abulaka bi ni'mati aliyya, wa abulaka bi dhanbi, faghfirli, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau Tuhan kami. Khalaqtani, yang menciptakan kami. Betul-betul kita mendeklarasikan diri kita bahwa kita diciptakan oleh Allah. Bahwa Allah hanya Tuhan kita. Disitulah ketauhidan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam membaca Sayyidul Istighfar. Ini raja dari istighfar ini mengandung kehebatan, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana abduka, ya Allah, kami ini hambamu. Masya Allah. Orang banyak mengaku dia itu beragama Islam, tapi belum tentu menjadi hamba Allah. Orang mengaku dia itu umat Islam, tapi belum tentu menjadi hamba Allah. Kita mengaku diri kita, wa ana abduka, ya Allah, kami ini adalah hambamu. Kalau predikat yang paling hebat dikala manusia hidup maupun yang mati, hanya satu, hamba Allah. Bukan presiden, bukan menteri, bukan jutawan, bukan miliarder, bukan orang kaya, bukan orang miskin, bukan yang orang punya jabatan. Orang yang levelnya tertinggi dan termulia di dunia maupun di akhirat adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sering-sering membaca ini. Istighfar. Insya Allah. Mulia hidup di dunia. Dan mulia hidup di akhirat. Jamaah sekalian yang berbahagia. Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan Nabi Allah Adam alaihi salam ke dunia ini karena satu kesalahan. Dia memakan buah khuldi. Buah yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia makan bersama istrinya. Lalu Nabi Allah Adam dan istrinya, Ibu Siti Hawa, dikirim ke dunia. Dikeluarkan dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Nabi Allah Adam hanya satu dosa yang dia lakukan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala murka. Lihat diri kita yang duduk di tempat ini. Atau ibu bapak sekalian yang berada di live streaming. Online zikir. Apakah dosa kita satu? Tidak. Apakah dosa kita dua? Tidak. Apakah dosa kita tiga? Tidak. Setiap hari mungkin kita melaksanakan ratusan dosa kehadirat Allah. Dari mata kita. Dari hidung kita. Dari telinga kita. Lebih-lebih dari mulut kita. Dari langkah kita. Sudah banyak dosa yang kita laksanakan. Maka kita baca doa Nabi Allah Adam alaihissalam. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang terampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana Allahumma Rabbana zalamna anfusana
minal khasirin. Semua. Rabbana Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Angkat tangan kita. Rabbana Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Kami telah zalim pada diri kami ya Allah. Kalau kau tak ampuni kami ya Allah, siapa lagi yang bisa mengampuni kecuali hanya Engkau. Kalau kau tak ampuni kami ya Allah, merugilah kami ya Allah. Kalau kau tak ampuni kami, binasalah kami ya Allah. Kalau kau tak ampuni ya Allah, kemana lagi ya Allah? Pintu taubat kami cari kecuali hanya kepada Engkau. Rabbana Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Terakhir. Rabbana Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia. Orang-orang yang diberikan oleh Allah keistimewaan di dunia dan keistimewaan di akhirat adalah orang-orang yang senantiasa lisannya, lidahnya selalu basah menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisannya, lidahnya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, La ilaha illallah. la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua. La ilaha illallah. Ya Allah, tolong kami ya Allah. La ilaha Ya Allah, illallah. bantu kami ya Allah untuk hidup di dunia ini penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Tolong kami ya Allah agar kami terus bisa beribadah kepada Engkau di tengah-tengah wabah COVID-19 Corona ini. Kami memohon kekuatan dari Engkau ya Allah agar kami senantiasa terjauh dari wabah tersebut, agar kami senantiasa terlindungi dari wabah tersebut. Keluarga kami, anak-anak kami, istri kami, suami kami, tetangga kami, jamaah kami, orang-orang yang senantiasa istiqamah di Al-Waqiah Center, kesemuanya rakyat bangsa Indonesia ini ya Allah, lindungi dari wabah COVID-19 Corona ini ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebentar lagi waktu
berbuka puasa akan tiba. Adzan maghrib. Kepada para pemirsa Facebook Abi Najwa yang menyaksikan live streaming zikir online ini, dan para jamaah Majlis Al-Waqiah Center, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan pahala di sore hari ini. Amin. Mudah-mudahan doa-doa kita, zikir dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para pemirsa yang menyaksikan zikir online Al-Waqiah Center ini. Mudah-mudahan walaupun jarak jauh memisahkan kita, zikir kita ini suatu saat akan membahagiakan kita fid dunia wal akhirah. Dan insya Allah zikir-zikir yang kita baca, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca ini, insya Allah mempererat kita suatu saat masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma dafa'ana al-gala wal bala wal wabah wa qarana ya Allah wal fahsya wal munkar was suyufa mukhtalifata was syadaida wal mihana ma dara baladina khassa min buldani muslimin amma innaka la kulli syai'in qadir. Ya Allah, terimalah puasa kami di hari ini, salat kami di hari ini ya Allah, dan ya Allah sempurnakan puasa kami sampai dengan hari raya Idul Fitri ya Allah dalam keadaan yang lebih baik. Dengan penyakit corona COVID-19 Engkau angkat ya Allah di muka bumi ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa dan hadirin hadirat sekalian, insyaallah kita bertemu di Jumat sore yang akan datang. Kita berdoa dan berzikir kembali. Dan mudah-mudahan insyaallah keadaan kita lebih baik, lapang rizki, sehat walafiat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.